It's all okay artinya. Alisson Becker is all okay. Alisson Becker is okay gitu. Pertama, dari segi pengalaman sudah pernah UCL. Kedua, pelatihnya hampir sama atau sama pernah melatih dia di Roma tadi yang Bro Michael bilang tadi. Kalau pengalaman tadi Bro Rocky tadi bilang pengalaman. Terus yang ketiga, Kim Min Jae ya memang itu hot prospect ya dari dulu sebenarnya buat kita di Juve, karena dia juga gue bilang juga sih ini cocok banget profilnya, karena memang kita untuk bek kanan kita udah nggak heran lagi lah, Bremer udah pasti di situ. Yang selalu berubah-ubah kan tuh bek kiri, entah Kelly entah nanti si siapa namanya Gatti seperti itu. Jadi dengan adanya Kim Min Jae dengan yang sudah pengalaman juara Liga Serie A, yaitu profilnya cocok. Dan Halo sahabat suara Juventini. Nah, kita bakal bahas Mercato nih ya. Ada Alisson, terus ada juga Kim Min Jae, Opa, dan ada 3 back yang namanya susah banget disebutin, susah ya. Nanti kita bahas ya, langsung lihat aja. Nah, tentunya balik lagi bareng aku Amel yang akan menjadi host pada hari ini ya. Sebelumnya nih teman-teman, aku mau mengucapkan kata salam perpisahan ya. Amel mau kemana? Karena nggak terasa banget nih Mas. Ternyata aku sudah sama Suara Juventini 1 tahun lebih ya lamanya menjadi host ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin konten-konten bareng aku. Jadi ini adalah konten terakhir aku bareng Suara Juventini. Ya. Makanya harus kasih banyak dukungan ya. Harus banyak adanya Bang yang Rocky nih. komen. Adanya Bang Rocky nih, sedih nih Bang Rocky. Oke, kalau gitu aku nih bareng sama 3 narasumber ya. Ada Mas Rocky. Halo teman-teman semua, saya Rocky dari Tangsel. Oke, dan juga ada Mas Michael Halo Suara Juventini dimanapun berada, saya Michael dari Bekasi. dari Bekasi, dan terakhir ada Mas Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Panjang. Salam kebajikan. Lai di mulai ya kan. Gue Suryo Subentini dari pinggiran Jakarta, Depok. Depok ya, Bekasi, Depok, Tangsel, Bintaro. Oke. Pinggir Jakarta semua ini Iya. sebenarnya. Nah, teman-teman nih mungkin mau jadi kayak asik gitu ya, jadi salah satu narasumber ya. Nah, bisa banget teman-teman. Kalian kita udah ada namanya membership Suara Juventini ya. Kalian bisa jadi salah satu narasumber kayak Mas Michael. Nanti juga ada masuk ke grup WA. Jadi boleh lah yang WA-nya sepi gitu ya, yang butuh teman gitu boleh banget Yang masuk butuh ya. nomornya Amel ada di situ. Oke, kalau gitu kita sama kalau misalnya kalian mau kasih dukungan juga ya, kita juga ada QRIS ya Mas ya. Ya. Langsung tinggal scan ya kan, kasih tanda cinta bagi channel kita. Oke, kita langsung aja masuk ke materi kita nih Mas ya. Kita masuk ke rumor nih yang cukup besar di posisi penjaga gawang Juventus ya. Jadi menurut laporan terbaru nih, Alisson Becker nih disebut sudah mencapai kesepakatan personal nih dengan Juventus untuk kontrak hingga 2029 dengan nilai sekitar 5 juta euro per musim. Nah, saat ini Juventus dikabarkan gitu ya tinggal mencoba mencari kesepakatan nih dengan Liverpool gitu yang masih mempertimbangkan nih apakah akan melepas sang kiper atau tidak. Namun menariknya gitu ya, rumor ini nih muncul bersamaan dengan kabar lain di mana Michael Di Gregorio mulai dilirik Newcastle ya. Artinya situasi di posisi kiper Juventus nih mulai terlihat bergerak gitu ya. Karena kalau Alisson benar-benar datang tentu akan sangat sulit membayangkan ya dia datang hanya untuk rotasi gitu. Kalau di sisi lain kan Di Gregorio juga sebelumnya beberapa kali masih mendapat sorotan nih terkait konsistensi dan juga detail teknis dalam permainannya ya. Oke, pertanyaan untuk Mas Rocky deh boleh nih. Kalau melihat kabar bahwa Alisson gitu ya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus, menurut Mas Rocky sendiri seberapa serius nih peluang transfer ini benar-benar akan terjadi? Apakah ini sudah masuk tahap yang mungkin sangat konkret gitu atau masih bergantung pada keputusan Liverpool ya Mas? Silahkan Mas Rocky. Oke, baik. Terima kasih Amel atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sih kalau Alisson Becker ini benar-benar jadi ke Juventus, ini mungkin salah satu cara Spalletti ya, karena ini kan pemain yang diinginkan oleh Spalletti. Karena kan dia taktiknya ingin mempunyai kiper yang build up dari belakang.
Jadi mungkin cara instan tapi bukan penjaga gawang dari Italia ya mungkin Alisson Becker. Apakah ini sudah konkret? Ya karena kita masih melihat dari pihak Liverpoolnya apakah mau melepas atau tidak, karena melihat Becker ini juga masih dibutuhkan di Liverpool ya, karena dia juga masih belum bisa mencari penggantinya juga. Tapi walaupun ada agreement verbal dari antara Juventus maupun Becker, menurut saya sih peluangnya masih 50-50 ya, sampai benar-benar Romeo Agresti dan Fabrizio Romano mengatakan here we go, ya ini udah akan benar-benar terjadi. Tapi untuk saat ini sih masih kita lihat perkembangannya sampai nanti tutup di bursa transfer musim panas, karena kan melihat apalagi ada tahun ini ada Piala Dunia ya, karena kita juga harus melihat kondisi harganya juga, apakah biasanya kalau pemain dengan performance bagus di Piala Dunia akan naik tuh, kayak harga apartemen besok akan naik kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih ini masih kita lihat ke depannya, kalau misalkan nanti benar-benar dia mau ya kenapa enggak, karena kita di Gray bagus sebenarnya. Cuma emang terkadang mungkin performance-nya kadang naik turun. Perin kemarin-kemarin juga oke, cuma ya terkadang sering terbelit oleh cedera kayak gitu. Jadi mungkin salah satu cara jalan pintasnya ya merekrut Alisson Becker ini walaupun sudah tidak muda lagi kayak gitu. Tapi katanya kalau ada orang kiper itu semakin tua semakin bagus kayak gitu, karena lebih matang posisinya. Iya betul. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Rocky. Jadi emang balik lagi ini masih 50-50 ya, karena belum ada here we go gitu ya. Dan kalau misalnya untuk keputusan tepat atau enggak ya kita lihat lagi juga dari harganya ya, masalah di harganya ini ya, karena kan kita juga lihat kalau misalnya di sana dia gajinya lumayan kan, apakah mau mengurangi dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Juventus, karena kan IPL masuk ke Serie A kan jomplang banget harganya kayak gitu. Betul, jadi kita masih melihat lah ya. Nah, kalau dari Mas Michael nih, kalau melihat profil dan kualitas Alisson Becker gitu ya, secara keseluruhan, menurut Mas Michael sendiri, apakah dia memang tipe kiper yang cocok nih untuk kebutuhan Juventus saat ini ya, baik dari sisi pengalaman, kemampuan build up, terus ketenangan, hingga kepemimpinan di lini belakang. Apakah Alisson Becker ini bisa menjadi upgrade besar gitu untuk skuad Juventus yang sekarang? Silahkan Mas. Ya, thank you Amel atas pertanyaannya. Yang tadi kayak Bang Rocky bilang, untuk kiper itu memang makin tua makin bagus ya. Kita pernah lihat contohnya paling nyata itu si Van der Sar. Kalau misalnya kayak Schmeichel, Buffon, Neuer, Casillas bukan nggak jago di tua, tapi dia memang udah dari mudanya jago gitu kan. Dan kalau misalnya seperti si Van der Sar itu kan pas juara UCL di Ajax masuk ke Juve agak melempem, begitu dari Fulham di MU gacor gitu. Cuman mungkin untuk Alisson ini yang gue juga baru lihat adalah, baru ngeh sih lebih tepatnya, ini mungkin juga bukan hanya kebutuhan tim tapi Spalletti ngerti dia gitu. Karena kalau gue lihat di 2016 Spalletti itu pelatih Roma loh. Dia yang ngebawa Alisson Becker ke situ gitu kan. Jadi gue rasa di sini Spalletti mencari kayak siapa nih back yang kiper yang bisa istilahnya gini. Kalau waktu kita lihat BBC itu kenapa BBC itu bisa jago. Jadi tenang, ada Buffon kayak gitu. Sekarang mau kita backnya BBC, kipernya di Gregorio, mereka pun juga nggak tenang kayak gitu kan menurut gua gitu. Jadi kayak dia tuh Spalletti seenggaknya nih gimana nih back tenang dulu dengan kiper yang pengalaman yang udah, dan dia tahu nih cara mainnya, tahu Spalletti mau apa ya. Alisson ya sejauh ini memang cocok banget gitu ya untuk profil, kualitas dan mental pastinya. Dia udah dilatih oleh Klopp dengan banyak pengalaman juara, dan lagi terakhir yang ya dia udah dapat UCL, itu yang dibutuhkan back kita terutama yang muda-muda seperti Kelly, Cambiaso, ya Bremer udah jangan ditanya lagi kualitas kepemimpinannya. Ya itu untuk seenggaknya bangun dari belakang udah tenang gitu. Selama ini kan kalau kita ngelihat di Gregorio megang bola, nih kemana nih bola nih ya kan gitu kan. Ya seenggaknya Alisson udah cukup lah menurut gua, dan dengan gaji
5 juta tadi ya. Ya Iya, 5 udah juta, boleh iya. lah dibanding Vlahovic 10 juta ya kan dari 1 juta. Semoga aja Alisson mau seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau misalnya kita lihat sih cocok lah ya, apalagi Cocok dia juga banget. pernah dilatih oleh Spalletti gitu, dan juga ini kan mungkin keinginan Spalletti juga ya. Jadi Spalletti juga melihat kalau kayaknya emang Alisson cocok nih untuk Juventus untuk menenangkan bek kita ya. Dan juga dia Upgrade sudah berarti itu Mel. betul, dan dia juga sudah berpengalaman gitu ya, jadi lebih tenang lah. Nah, kalau misalnya pertanyaan untuk Mas Suryo nih, kalau di sisi lain tadi kan Newcastle juga mulai dikabarkan gitu ya melakukan pendekatan terhadap Di Gregorio. Nah, kalau menurut Mas Suryo, apakah situasi ini nih bisa menjadi jalan keluar gitu yang ideal gitu untuk semua pihak gitu, atau justru Juventus sebaiknya tetap mempertahankan Di Gregorio nih karena usianya kan masih lebih muda gitu ya, mungkin masih bisa berkembang ke depan gitu, mungkin masih bisa lebih stabil lah, nggak naik turun. Gimana nih Mas, silahkan. Ya tergantung dari sudut pandang mana ya. Kalau ada penawaran datang dari Newcastle untuk Di Gregorio dan itu dinilai cukup signifikan untuk mengimbangi gajinya, katakanlah gajinya tadi Alisson Becker, it's all okay artinya. Alisson Becker is all okay. Alisson Becker is okay gitu. Pertama, dari segi pengalaman sudah pernah UCL. Kedua, pelatihnya hampir sama atau sama pernah melatih dia di Roma tadi yang Bro Michael bilang tadi. Kalau pengalaman tadi Bro Rocky tadi bilang pengalaman. Terus yang ketiga, kita menjadi tanda tanya sebenarnya. Di Gregorio ini punya, setiap pemain pasti punya kelemahan ya. Tapi kalau untuk near post atau tiang dekat itu agak fatal sih ya kalau buat kiper. Betul. Karena itu elemental gitu atau fundamental kalau buat kiper ya. Terus yang keempat, ketika di Gregorio ada harga yang cukup pantas, why not gitu? Nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Jadi ada penawaran, ada permintaan, dan kita perlu ingat bahwa Perin sudah hampir dipastikan akan meninggalkan Juventus musim ini. Oke. Ya, jadi kalau memang ada kesempatan buat Di Gregorio untuk pindah, silahkan ya kan dengan harga yang menurut saya oke ya. Terus Alisson itu masuk. Kemudian Pinsoglio mungkin jadi kiper kedua dan kiper tiga bisa datang dari Primavera. Artinya kasih kesempatan untuk Primavera atau Next Gen itu untuk berkembang juga gitu. Karena pertama kiper portiere kita sudah penuh pengalaman, pernah mental juara UCL. Yang kedua Pinsoglio sudah terbukti kesetiaannya. Yang ketiga, kalau mau mengembangkan bakat muda atau katakanlah homegrown, ya memang inilah saatnya seperti itu gitu Mbak Amel. Jadi ada banyak sekali kesempatan di antara penawaran yang datang dari Newcastle ini. Alhamdulillah malah kalau ada Newcastle ya kan. Syukur-syukur bisa fantastis kan IPL. Berapa di Gregorio berarti bisa dihargainnya Ya, 30 juga oke lah. Ya, is oke kalau ya, itu dia kesempatan buat teman-teman viewers atau Juventini maupun non Juventini untuk taruh di kolom komentar kita. Nah, nanti insya Allah kita respon dengan baik ya, mendukung channel kita juga baik Juventini maupun non Juventini gitu. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau Mas Suryo lihat sih ya oke aja lah ya, di Grio kita kasih Newcastle. Kalau Iya. bisa kita ambil Alisson masuk ke Juventus ya kan, Yes. terus juga kita bisa untuk kiper-kiper cadangan kita ambil dari generasi Juventus muda tadi ya, Iya, pemain-pemain betul. muda. Sama ya satu kan? lagi ya kan, jangan lupa kontraknya itu Juni 2027. Kalau Liverpool tetap kekeh untuk tidak melepas, ya itu akan Ya, lepas dengan gratis, sendirinya, ya kan? 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Nah, Alisson welcome aja. Lu mau nggak ngelepas gue ya kontrak Juni 2027 terakhir, ya kan? Betul. Hanya umur masih 35, Umur masih ada yang 33, mau 33. 33 masih 33 masih peak banget buat masih kiper peak, itu. masih peak, Heeh. masih peak. Masih banyak yang mau lah. Yes, Nothing exactly. tulus lah dia Betul, itu. betul. Dan kita tahu kan dia juga pernah ngerasain di Serie A, kemudian balik lagi, Tuh, mungkin ya udah. ya udah gitu loh. Nggak ada yang dia yang untung gitu, Iya, maksud Bang betul. Suryo. Iya, karena Juni 2027 ya. Jadi mengingat kontrak juga itu mendukung Juve untuk itu. Oke, kita nantikan aja ya. Semoga aja yang terbaik tentunya. Ya. Oke, kita beralih ke news berikutnya ya. Ada Kim Min-jae yang menjadi target utama Spalletti nih ya. Kalau kita masuk nih ke rumor yang cukup menarik gitu di pertahanan Juventus ya, dari laporan La Stampa, nama yang saat ini disebut menjadi target utama
Juventus ini adalah Kim Min-jae ya. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah faktor dari Luciano Spalletti sendiri, di mana hubungan keduanya ini memang sudah cukup dikenal sejak bekerja sama sebelumnya, dan Juventus disebut berharap ya kedekatan itu bisa membantu membuka peluang nih untuk transfer di musim panas nanti. Kalau kita lihat secara profil ya, Kim ini memang bukan back biasa ya, dia tuh agresif dalam duel teman-teman, kuat secara fisik, dia juga cepat, dan untuk ukuran back tengah ini cukup nyaman nih kalau misalnya bermain dalam garis pertahanan tinggi. Nah artinya kalau transfer ini nih benar-benar terjadi, Juventus nih bukan hanya menambah back baru, tapi bisa saja sedang membangun ulang karakter lini belakang mereka. Nah kalau kita lihat nih Mas Michael, ketertarikan Juventus terhadap Kim Min-jae dan faktor kedekatannya dengan Spalletti, ini apakah Kim memang profil back yang benar-benar dibutuhkan untuk sistem permainan Juventus saat ini? Gitu. Apakah karakter agresif dan mobilitas itu cocok dengan arah permainan yang sedang dibangun Spalletti nih Mas? Silakan Mas. Oke, thank you Mel. Kalau Kim Min-jae ya memang itu hot prospect ya dari dulu sebenarnya buat kita di Juve, karena dia juga, gue bilang juga sih ini cocok banget profilnya, karena memang kita untuk bek kanan kita udah nggak heran lagi lah, Bremer udah pasti di situ. Yang selalu berubah-ubah kan tuh bek kiri, entah Kelly, entah nanti si siapa namanya Gatti seperti itu. Jadi dengan adanya Kim Min-jae dengan yang sudah pengalaman juara Liga Serie A, yaitu profilnya cocok, dan dia sekarang di Bayern Munchen di mana itu juga tim juara seperti itu kan Bang. Kayak itu dan kalau nggak salah sih pas juara Napoli itu ya dia sama Spalletti juga kayak gitu. Jadi menurut gue nih kayak Spalletti nih, feeling gue sih dia tahu lah mana yang dibutuhkan dan siapa pemain yang paling tepat. Dan kalau lihat umurnya Kim Min-jae juga 30, untuk seorang bek itu juga masih oke banget gitu. Dan kebetulan juga dia kurang mendapat tempat di Bayern Munchen seperti itu. Jadi semoga aja dengan pendekatan kayak mungkin aja Spalletti personal kayak tadi pernah ada Alisson juga misal personal, dia datang ke sana, dan juga kayak waktu Pirlo ke McKennie gitu kan. Jadi seenggaknya Kim Min-jae berarti ada yang mau, gue masih dibutuhkan bos nih. Kadang kan kalau kita ngelihat pemain bola profesional tuh ya bukan ini doang yang bikin Kim Min-jae salut sama Spalletti, dia yang dia yang mempercayakan posisi inti di Napoli loh. Seorang back Korea tuh kapan lagi ke Serie A kalau bukan si Spalletti itu yang ke dia gitu. Mungkin dia akan berpikir ini saatnya gue balas budi lah, semoga kayak gitu. Dan juga memang untuk arah permainan yang sedang dibangun Spalletti ya sangat cocok, apalagi kalau memang nanti kiper kita Alisson Becker gitu. Jadi gue rasa sih ya udah tenang lah, nanti Locatelli udah nggak perlu lagi ke belakang Thuram udah bisa tenang di tengah gitu. Jadi sangat-sangat membutuhkan Kim Min-jae sih menurut gue. Tapi balik lagi harga dan gaji. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau misalnya dari agresif gitu ya, mobilitasnya sih cocok, tapi balik lagi kita juga ngelihat juga ya ini harganya dia mau netapinnya berapa. Betul. Ya Mbak. Karena kita juga tahu kalau Juve kan juga ya lagi begitulah ya. Ya itulah ya. Itulah ya. Nah, kalau menurut Mas Suryo sendiri nih, kalau Kim Min-jae nih benar-benar datang gitu, menurut Mas Suryo duet yang paling ideal di lini belakang Juventus akan seperti apa nih Mas? Apakah Kim nih lebih cocok gitu dipasangkan dengan Bremer ya yang sama-sama kuat secara duel, atau justru Kelly nih yang lebih nyaman dalam build up ya, yang bisa menjadi kombinasi yang lebih seimbang nih Mas Suryo? Silahkan Mas. Ya jadi gini, tadi kan Bro Michael bilang ini yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kim Min-jae opa kita satu ini ya kan adalah Spalletti dulu. Jadi prospeknya gini, ketika Spalletti itu datang ke Juve, dia mempelajari dulu, analisa apa yang kira-kira dibutuhkan, dan dia ngeset back dulu. Waktu gue melatih Roma, gue punya anak yang seperti ini, atau gue punya pemain yang seperti ini. Waktu melatih Napoli ada seperti ini ya. Kalau kita pada umumnya kita kerja aja ya, kalau kita sudah cocok dengan satu bos atau bos cocok dengan bawahannya ya kan, itu biasanya akan dibawa satu gerbong ya kan. Bedol desa. Iya, bedol desa. Entah itu gerbong udah pindah kemana gitu. Tapi kalau melihat dari sini, dia membutuhkan Kim Min-jae itu tergantung daripada lawan yang akan dihadapi atau strategi Opa. Nah, kalau Opa itu butuh back yang tangguh di dalam duel, Bremer dan insya Allah
Kim Jae ini ya, si Opa ini cocok ya kan. Tapi kalau melawan tim yang katakanlah kita habis menang lawan Lecce ya, yang dengan penyerangan yang seadanya dalam tanda kutip tapi defense-nya bagus gitu, tidak bisa kita menaruh ini menurut saya Kim Min Jae dan Bremer itu nggak ada yang ngalir bolanya nanti. Paling Min Jae sama Kelly ya kan, atau Gatti. atau Kalulu misalnya. Ya, jadi tidak bisa sama-sama duel. Ketika kita membutuhkan melawan tim yang sangat agresif, butuh duel-duel semuanya. Baru mungkin Min Jae dan Bremer. Jadi sekali lagi tergantung jenis apa lawan yang akan dihadapi dan strategi Opa. Tapi Opa itu membutuhkan gue butuh bidak-bidak catur yang gue ngerti dari dulu gitu. Karena tadi yang Bro Michael bilang gak gampang seorang back Korea ya kan, bukan karena negaranya ya, tapi dikasih trust sama kesempatan ya kan, percaya kesempatan untuk bermain di klub Serie A Italia secara reguler. Dan kebetulan ini menyambung kontrak tadi Ellison tadi, kalau ini berakhirnya Juni 2028. 2028. Dua tahun lagi. 2 tahun lagi gitu. Tahun depan harganya lebih turun lagi sih, cuman kita butuhnya sekarang. Mungkin nanti entah dengan cara apa manajemen atau katakanlah mungkin teman-teman mau berpendapat di kolom komentar. Dan jangan lupa di membership Suara Juventus ini ada grup WA. Dari situ bisa ngobrol enak di situ. Hampir 24 jam kita ngebahas Juventus, gimana harapan, kesempatan dan asa kita supaya dapat Scudetto nanti misalnya gitu. Oke, betul sekali Mas Suryo. Terima kasih Mas Suryo. Jadi lebih kepada kita lihat dulu nih Juventus lawannya siapa dan mau permainan yang seperti apa gitu ya. Dan juga si Opa ini tuh kira-kira emang lebih cocoknya sama siapa gitu kan. Pastinya kan kalau misalnya baru pindah gitu ya kan, belum kenal, belum ini pasti kan butuh apa sih namanya, adaptasi lah ya. Kira-kira lebih ke siapa gitu, betul. Iya, adaptasinya sebentar tapi sudah sama-sama klik gitu, karena si Min Jae sama si Bremer ini, Bremer dulu di Torino, Min Jae di Napoli ya kan, ya maksudnya udah nggak usah disuruh lagi, udah tahu lah, udah ya, klik gitu kan. adaptasi tapi cepat gitu diharapkan dengan pelatih yang sama gitu kan. Oke, terima kasih Mas Suryo. Nah, kalau buat Mas Rocky sendiri nih, kalau kita menghadirkan nama besar gitu seperti Kim Min Jae Opa nih, menurut Mas Rocky nih, apakah ini akan menggeser posisi pemain yang sudah ada seperti Bremer, atau justru Juventus sedang mencoba membangun lini belakang yang lebih lengkap dan lebih kompetitif nih tanpa harus mengorbankan gitu ya salah satu pemain utama? Thank you Amel. Ya. Kalau menurut saya sih untuk menggeser posisi Bremer sih agak susah ya, karena kan Bremer ini saat sebelum dia cedera ACL dia kan jadi istilahnya tumpuan kita di lini belakang ya kan. Terus dia mengalami cedera panjang, mengalami kesulitan, terus mau comeback juga. Alhamdulillah sekarang Bremer juga oke lah, lumayan untuk di posisi defender kita ya kan. Ya walaupun sekali-sekali kadang suka blunder kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih untuk mengganti posisi Bremer sih, menurut saya sih belum ya. Bremer ini selama belum ada tawaran yang fantastis sih Juve akan keep terus kayak gitu kan. Ya paling nanti akan menjadi ganti-gantiannya si Kelly. Kalau Gatti nggak jadi dijual ya mungkin gantinya dia. Ya paling antara itu. Tapi kalau untuk mengganti posisinya Bremer sih agak susah ya, karena kan apalagi dengan kita kompetisi yang cukup panjang, terus Spalletti juga butuh pemain yang bisa fit terus ya kan. Kalaupun emang Bremer nggak bisa ya paling nanti gantinya dia kayak gitu kan. Ya kita lihat aja nih nanti apakah emang benar terjadi, karena ini kayaknya tahun depan nih Spalletti ya bener mengumpulin temen anak buahnya yang dulu pernah dilatih sama dia kayak di Napoli, di AS Roma ya kan. Mungkin yang sudah mengerti nanti pola penyerangannya dia, skemanya, posisi formasinya seperti apa. Nah itu mungkin Spalletti kayaknya mau ngebalikin anak-anak buahnya lagi ke Juventus ya, kita nggak tahu sih ya. Template-nya Spalletti ya, template-nya Spalletti pengen dibalikin lagi. Terus kalau misalnya bener tadi kata Bro Rocky, mengantisipasi cederanya Bremer gitu ya, Min Jae ini bisa karena gitu. kan kita nggak bisa terus mengandalkan Bremer setiap match kayak gitu kan, karena pemain itu butuh take a rest dulu, entah ke satu match di
simpan, nanti besok ada match lagi mungkin bisa ganti sama si Kim Min Jae ini. Ya untungnya tanda kutip klubnya Minjai ini nggak lolos ke champion ya. Iya. Kalau lolos lebih susah lagi tawar-tawaran gajinya sama itunya kita. Betul. Lagi kan di Munchen juga udah jarang jadi back dia. Iya bukan, maksudnya secara Iya. klub Secara gitu klub kan. ya. Ya, karena kan ya bawa-bawa UCL kan berarti harga naik. Weh, gue udah juara UCL masa harganya segini sih. Iya, Gitu. betul. Lebih susah. Ibaratnya lu masuk perusahaan gede terus datang ke perusahaan yang agak lebih kecil, ibaratnya gajinya mau yang gede Drop lagi. banget gitu, Iya, misalnya nggak gitu. ngedrop banget, misalnya. Walaupun kalahnya karena wasit ya kemarin. Ya, Ya. di balik kontroversi itu ya. Itu nontonnya kesel sih. Oke, terima kasih Mas Rocky. Jadi kalau buat ganti Bremer mah enggak ya. Terus juga kan kayak ya Ganti buat istirahat iya, tapi iya, kalau maksudnya secara buat secara permanen, permanen sih enggak ya. Oke, nah kalau kita lihat juga Juventus ini kan lagi cari back kidal baru nih ya teman-teman ya. Jadi Juventus ini tampaknya masih belum berhenti nih untuk mencari tambahan di sektor pertahanan. Nah kalau menurut laporan terbaru itu Juventus sedang memantau beberapa back berkaki kiri untuk memperkuat sisi kiri lini belakang. Kalau nama yang paling sering muncul itu ada Konstantinos ya, back muda yang beberapa kali ini sudah dipantau langsung nih oleh skuad Juventus. Selain itu ada juga dua nama lain yang mulai masuk radar nih, ada Tati dari Nantes dan Koulibaly dari Werder Bremen. Menariknya fokus Juventus kali ini kan cukup spesifik ya, mencari back kidal yang bisa memberi keseimbangan build up dan juga kompetisi di sektor yang saat ini banyak diisi oleh Kelly nih Mas ya. Artinya pertanyaannya kan bukan soal siapa yang datang ya, tapi juga bagaimana posisi Kelly ini nantinya jika Juventus benar-benar merekrut back baru lagi. Nah, kalau kita lihat nih Mas, Juventus kan mulai serius mencari back berkaki kiri ya. Apakah nama-nama seperti tadi ada Konstantinus, lalu ada Tati atau Koulibaly memang diproyeksikan untuk menjadi pesaing serius gitu bagi Kelly, atau justru lebih sebagai pelapis dan penambah kedalaman squad saja nih? Dan dari profil pemain-pemain yang tadi Amel sebut ini, apa yang paling menarik nih atau yang paling cocok dengan kebutuhan Juventus saat ini gitu? Boleh deh Mas Suryo dulu sekarang, silakan Mas. Kayak gini ya, kalau ngelihat dari liga antara Nantes sama Bremen, apa tadi Bremen ya, Werder Bremen. Bremen ya kan, Bremen, ya. Bremen Koulibaly sama Tati. Betul. Itu liganya sama-sama kompetitif ya, artinya nggak terlalu jauh-jauh banget levelnya dari Serie A. Kalau ngelihat dari transfer yang saya lihat Thuram itu dari Prancis, Tati lebih mendekati untuk sebagai backup Kelly. Ya. Oke. Tapi kalau dari segi teknis mungkin menurut saya pribadi di sini Koulibaly lebih mumpuni. Koulibaly Semua ini banyak aspek sih. Maksudnya kalau untuk yang harga dan gaji kayaknya Konstantinos ya kan. Nanti banyak pertimbangan manajemen, dan ini mungkin kalau kita bisa ngasih pendapat, teman-teman Juventus ini bisa taruh di kolom komentar lagi Tati, Konstantinos sama Koulibaly gitu. Mana yang kira-kira paling kalian inginkan untuk jadi pelapisnya Kelly di sektor kiri misalnya, atau berkaki kiri seperti itu, Kak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Dari tiga nama ini sebenarnya ada kelebihannya masing-masing, Ya. dan juga dari kita tergantung lihat dari aspek mananya nih Ya. ya kan ya. Kalau misalnya menurut Mas Rocky deh, gimana kalau pendapat Mas Rocky? Kalau saya pribadi masih ngawang ya, nama-namanya masih cukup asing. Cukup asing ya. Apalagi ada Tati dari Nantes, terus Koulibaly dari Werder Bremen, terus ada tadi Konstantinos Koulirakis nih. Nah ini juga mungkin lagi dipantau sama squad-squadnya Juventus ya kan. Tapi kalau menurut saya sih siapapun yang masuk mungkin akan menjadi pelapisnya Kelly dulu, karena kan melihat sekarang, dulu Kelly sering dibully ya kan, enggak lewat mulu nih, blunder mulu nih. Siapa ya tuh kan? Bang? Gue ya? Nah sekarang mungkin Kelly bisa beradaptasi dan belajar, grow up, perkembangannya juga cukup lumayan oke ya kan. Apalagi kayak kemarin lawan Lecce ya. Lecce. Iya, lawan Tadi Lecce. pagi. Verona. Tadi pagi. Iya, tadi ya lawan Lecce itu banyak Lecce. umpan-umpan atau terobosannya dia yang cukup oke. Maksud saya
ya walaupun dia bukan back super amat yang kayak Van Dijk, terusnya mungkin kayak siapa lagi backnya dari Inter. Nah itu mungkin saya sih masih berpendapat kalau 3 yang masuk radar Juventus ini ya sah-sah aja sih. Kalau karena gue nggak terlalu melihat sepak terjang dari mereka. Mungkin ini kan masih rumor-rumor yang bisa masih berubah ya kan. Jadi nanti kita lihat aja siapa ke depannya. Ya karena kalaupun ganti lagi Kelly ya kita harus cari lagi back yang mungkin sudah bisa beradaptasi dengan environment di iya dong ya kan. Di lini belakangnya Juventus. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Rocky. Jadi sebenarnya nama-nama ini masih agak asing gitu ya, masih sah-sah ngawang-ngawang. aja Iya, sebenarnya masuk kayak gitu. Paling Rizky Ridho kalau oke juga masuk. Nah, bukan Jayjes. Oh, JJ. Jayjes. udah diincar Milan itu. Aduh. susah ya. Nah, Jesus. Oke, kalau misalnya dari Mas Michael sendiri nih, gimana nih pendapatnya Mas? Silakan Mas. Ya kalau gue sih bukan asing lagi ya nih 3 pemain yang nggak tahu gue siapa jujur aja. Memang setelah dapat materinya search YouTube pun juga kayak nggak banyak ya Iya, Mel gitu oke, kan. oke. Cuman ya kalau misalnya gue tadi lihat dari ya Google dari umur, dari pengalaman mereka, dari harga terutama seperti itu kan. Kayak paling tua itu si Konstantinos itu 23, Tati itu 2008 berarti ya 17 18 dan kalau si Koulibaly 19. Maksud gua kalau memang diproyeksikan untuk seperti ini mending ngambil next gen gak sih? Ya kan gitu. Apalagi harga Tati 50 juta. Buset. Kita aja belum balik nih modal beli Douglas Luiz nih ya kan. Maksud gua mending lu ya udah fokus aja ke si Kim Min Jae, ya udah. Maaf kata nih ya pendukung Kelly ya, gue jujur masih kurang sreg gue sama Kelly. Yang mending ambil next gen aja, kalau enggak kalau memang Gatti kejual ya baru Kelly nggak usah dijual. Ya, bisa, Gitu. bisa. Itu pokoknya banyak opsi lah sebenarnya. Tapi kalau dibanding 3 ini dan harganya si Tati tadi gue baca 50, kok si Konstantinos 25 sampai 35, Koulibaly tadi 30, ya mending Lagi juga yang lain gitu loh. misal kebeli nih, Heeh. belum punya pengalaman pun Nah, di itu. UCL mau diajak lari sama Mbappe Nah kayak itu gitu. maksud ya gua kan? kan Bang, maksud gua mending lu fokus ke Kim Min Jae, nggak usah sok-sok kidal ya. Ya udah yang ada Kelly aja atau Gatti. Kan Kelly Gatti juga kidal tuh dua-duanya. Ya maksudnya ini siapa gitu loh. Maksudnya kalau emang masih umur segitu dengan harga segitu ya mending next gen. Kita mending fokus ke yang lain kayak gitu kan. Iya, iya. Kayak tadi juga udah kita cerita ya kalau memang udah dapat Kim Min Jae, ya itu tengah akan lebih bergerak Aman lebih lah aman ya. lagi. Jadi untuk Tinggal nyari penyerang nih. tinggal nyari penyerang dan untuk kebutuhan Juve ya udah cukup gitu loh. Seenggaknya oke backnya mungkin permainannya nggak ngalir dari belakang, tapi seenggaknya di playmaker kita si Locatelli ya udah dia aja yang lebih difokuskan ke situ. Sekarang kan dia nggak bisa kayak gitu karena dia masih fokus bertahan. Betul. Tapi kalau udah Kim Min Jae sama Bremer, feeling gue sih udah lalu maju aja kan gitu. Jadi 3 pemain ini sih kurang guys. Gue nggak tahu ya, kayak tadi kata Bang Rocky, kayak kata Bang Suryo juga, ini siapa Iya. gitu kan, namanya Koulirakis. Konstantinos Koulirakis. Mungkin Koulibaly ini Koulibaly lama-lama kayak ini ya Fofana ya. Iya. Lu nama lu Koulibaly, Fofana udah jadi pemain bola gitu. Koulibaly. Iya Di gitu Lecce, sih. di Lecce juga ada Koulibaly. Ada kan, makanya banyak banget nih nama Gue pikir Koulibaly ini. Koulibaly yang waktu di Napoli sama ada juga. Itu kan itu makanya gue bilang Iya. Bang, kayak Fofana lu atas nama Fofana udah jadi pemain bola tuh kayaknya nih. Ya paling itu sih guys ya, kurang sih Mel kalau di Kurang, bidang iya. masalahnya pesaing serius ya. Kalau memang serius udahlah next gen aja, 50 juta mah mahal banget. Jujur Gitu. mahal. Dah, jujur mahal. dengan balikin Kolomuah nih. Ya itu dia. Itu. Belum open dah habis. Nah, belum mau pindah kejual. Kalau pindah kejual si siapa? Yang lagi di bukan David. Fiorentina. Bukan satu lagi. Tengah kita yang dulu di Fiorentina.
Arthur kejual, pokoknya fokusnya ke situ lah. Kalau Arthur back ntar Melo. mending yang lain dulu lah kayak gitu. Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Oke, teman-teman Suara Juventini, tadi itu pembahasan Ya, Mel kita. sedih, Mel pergi. Sampai jumpa di lain hari. Asik. Bang Rocky kehilangan adiknya nih. Aduh. Iya, ini adalah konten terakhir ya. Tadi teman-teman aku juga udah bilang di awal. Kalau gitu aku Amel pamit undur diri dan juga narasumber kita jangan lupa buat like, komen dan share teman-teman ya. Bye bye. Kita tutup dengan final. Tunggu dulu. Apa? Tetap dukung channel Suara Juventini. Oh iya, betul. Walau Amel nggak ada, ya kan? Jangan nanti udah pada nggak ada, nggak jadi dukung lagi, pada unfollow, unsubscribe. Tetap ya, karena Betul. Amel ini mungkin ada keperluan lain, jadi bisa dicari dengan yang dia kan mungkin ada kebutuhan, jadi kita ya maklumin lah kayak gitu. Jadi tetap dukung Suara Juventini. Tetap dukung Suara Juventini. Oke, kalau gitu kita tutup final Fine. Forza Juve!